kemarin itu kita udah bahas review Oppo Relax dan UI customization di ColorOS 11. Nah, sekarang gue mau bahas, ada satu pembahasan lagi tentang ColorOS 11. Mungkin ini yang terakhir ya, karena selanjutnya mungkin gue akan nunggu HP yang udah pakai ColorOS 11 aja. Ini adalah tentang game space. Gimana sih game space di ColorOS 11? Bersama gue Bagus, ini adalah perbedaan game space di ColorOS 7.2 dan ColorOS 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi buat yang belum tahu nih, Oppo itu di perangkatnya yang pakai ColorOS itu kan punya aplikasi yang namanya Game Space. Nah, Game Space itu tuh ya aplikasi untuk kegiatan gaming lah intinya. Di dalamnya itu semua game nanti akan ada di situ, semua game yang kita install. Di dalamnya itu ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk mengoptimisasi perangkat kita ataupun ya beberapa kebutuhan-kebutuhan terkait gaming kayak buat screenshot atau screen recorder atau ngelihat kondisi hardware kita. Nah, fitur ini sebenarnya udah ada dari ColorOS 6, terus dilanjutin di ColorOS 7 sampai update terakhir tuh di 7.2. Nah, sekarang gue menunjukin perbedaan fitur game space di ColorOS 7.2 dan di ColorOS 11. Nah, kalau di 7.2 ini kita buka ya. Ya, nah ini tampilan game space di ColorOS 7.2. Kebetulan ini gue pakai Reno 4 ya. Dia masih pakai ColorOS 7.2. Nah, kalau kita tarik ke bawah gini, ke atas maksud gue, di sini kita bisa ngelihat status baterai, status sinyal dalam hal ini sinyal internet ya. Ini kan gue pakai WiFi, jadi yang dimaksud dengan WiFi-nya. Terus ada untuk brightness lock, jadi dia mengunci brightness-nya biar, kan kadang kalau di HP kan suka kita bikin auto ya. Nah, ini biar nggak naik turun sendiri, bisa di lock. Terus automatically adjust resolution untuk mengatur resolusi. Terus di sini juga kita bisa ngatur mode yang mau dipakai, ada mode competition, balance, sama low power. Balance ini yang default, competition itu untuk performa yang lebih tinggi, dan low power untuk penghemat daya. Terus yang sebelah kanan ini adalah untuk mengeblok beberapa fitur smartphone ya, kayak notifikasi, telepon, banners dan panggilan telepon, ataupun yang nggak diblok sama sekali. Bisa juga di sini. Gitu. Nah, ini tampilan sebenarnya cukup sederhana sih kalau menurut gue ya, untuk ColorOS 7.2. Nah, kalau di dalam gamenya, kalian juga bisa sebenarnya mengakses game space tersebut, menu-menunya, tapi namanya beda, itu namanya Game Assistant. Caranya gimana? Kalau di ColorOS 7.2, itu di swipe bagian ujung kiri kanan ke bawah. Dan ini sejujur aja sih, agak susah, nggak gampang. Ini untuk perangkat Oppo. Nah, ini muncul nih. Caranya tuh di swipe dari kiri ke kanan, di sini nih, di swipe barengan gitu ke bawah. Nah, di sini ada berbagai macam menu, icon. Pertama ada indikator FPS, indikator CPU, dan indikator GPU, berapa persennya. Kalau FPS ya berapa FPS. Terus ada juga ada untuk ini menonaktifkan Facebook Messenger, WhatsApp, terus masuk ke bullet notification, autoplay, reject call, screen recording, blok notifikasi buat screenshot, dan masuk ke game news. Nah, tapi di sini ada yang mungkin kalian akan bilang nih, autoplay emang bisa main sendiri bang. Nanti gue jelasin yang pas di ColorOS 11 ya, karena ada juga fiturnya. Cuman ini adalah penampilan dari Game Assistant di ColorOS 7.2. Sekarang kita beralih ke Game Space di ColorOS 11. Nah, untuk di ColorOS 11 ini, gue pakai Oppo Find X2 Pro, karena ini baru ini aja sih yang dapet tes tau gue untuk ColorOS yang versi beta. Tapi nggak tahu, katanya bulan ini tuh ada perangkat baru lagi, Reno 3 kalau nggak salah juga dapet update ke beta ColorOS 11. Nah, di sini kemarin kita udah bahas Oppo Relax-nya, kita udah bahas UI customization, sekarang kita bahas Game Space. Kita buka Game Space ya. Animasi masih sama kayak ColorOS 7.2, cuman di sini tampilannya berbeda. Ya, gamenya memang lebih dikit karena gue nggak install terlalu banyak game. Cuman kalau misalnya kita scroll dari bawah ke atas, itu tampilannya sangat amat berbeda. Di sini ada indikator-indikatornya nih.
GPU performance, CPU performance, sisa baterai, kekuatan sinyal. Gue tidak tahu apakah indikator ini benar-benar mencerminkan performa dari perangkat internalnya, atau emang cuman buat biar keren aja gitu. Tapi memang tampilan seperti ini jauh lebih keren gitu. Di sini juga langsung dijembrengin mode yang tersedia. Sebenarnya masih sama aja, masih competition, balance, sama low power. Tapi di bawahnya ini ada beberapa pengaturan yang berbeda. Itu ada brightness lock masih ada. Terus ada juga quick startup. Quick startup ini dia kayak langsung mulai game-game yang biasa kita mainkan. Dia karena dia ada AI-nya, dia bisa mempelajari. Terus ada network priority, network acceleration, accidental touch prevention during gameplay. Itu untuk mencegah sentuhan-sentuhan yang tidak kita inginkan kalau misalnya lagi main game. Terus di bawah ya standar ada blok notifikasi sama menolak telepon. Jadi kalau orang nelpon kalian langsung di reject. Nah, untuk game assistant di ColorOS 11, tepatnya di Oppo Find X2 Pro ini ya, tapi nanti juga kayaknya sama sih di HP Oppo apapun yang akan mendapat ColorOS 11, itu kalian tinggal swipe aja dari kiri ke kanan di bagian yang ada tonjolannya. Kalau gue gini nggak tau kelihatan apa enggak ya, pokoknya ada di sekitar sini nih. Di swipe, nah nanti langsung keluar tuh. Di atasnya masih ada icon-iconnya, kayak untuk nonaktifin WhatsApp, Facebook Messenger, bullet notification, reject calls, aktifin screenshot, aktifin screen recorder. Nah, tapi di sini juga ada sih CPU, GPU, sama FPS-nya masih ada. Terus di bagian paling kirinya ini dia ada buat ngatur brightness. Ini dia lock ya. Jadi kalau misalkan dua kalian setting segini, dia akan nge-lock. Tapi secara default sistemnya tetap auto sih, tapi sistem auto itu tidak akan terpengaruh saat kalian sedang memainkan game. Nah, di sini ada 3 menu. Pertama ada autoplay, immersive mode, sama game news. Game news ini nih sebenarnya mungkin karena masih beta ya, gue rasa kayak belum sempurna karena dia kayak langsung terlempar ke dia punya game, bukan game store, kayak app store-nya game Oppo yang punyanya Oppo. Terus dia ada autoplay juga. Nah, di sini apa yang gue jelasin. Autoplay itu sebenarnya gue rasa sih bukan bisa main sendiri ya gamenya, cuman dia kan kayak ngaktifin black screen-nya gitu. Jadi supaya nggak gampang ketekan. Tuh. Kalau mau dimatiin, kalau mau keluar dari autoplay ini tinggal di swipe aja ke kanan. Nah, selanjutnya ada immersive mode. Nah, immersive mode ini ya dia akan benar-benar mematikan semua gangguan yang ada di smartphone, kayak telepon, notifikasi, terus juga bahkan game assistant-nya juga dinonaktifkan ya. Nah, nanti kalian tuh bisa lebih konsentrasi lagi ke game. Kalau kalian coba, ya nanti nggak akan ada notifikasi masuk, telepon masuk, itu semua akan diblok sama sistem HP-nya. Untuk keluarnya gimana? Tinggal swipe aja di bagian kiri yang ada warna hijaunya. Exit immersive mode, exit. Iya, udah gitu aja. Jadi itu aja sih kayak perbedaan game space di ColorOS 7.2 dan ColorOS 11. Perbedaannya cukup banyak, dan tapi juga ada fitur-fitur baru yang gue rasa sih ini pasti akan bermanfaat banget buat kalian para gamers yang seneng main game di HP. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh juga loh tulis di kolom komentar. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.